Informasi berikutnya, 11 orang meninggal dunia akibat truk pengangkut pasir menabrak angkot di Kalijembe, Purworejo, Jawa Tengah. Suasana duka mewarnai kedatangan jenazah korban di rumah duka sebelum dimakamkan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang. Salah satu keluarga korban pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Ibu korban tidak menyangka anaknya menjadi korban kecelakaan tragis tersebut. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Pihak keluarga bersama warga melakukan salat jenazah sebelum kemudian korban dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Labrak kepada uang ini ya tadi keluar ya Allah, wah kepadanya adur-adur. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, di mana sebuah truk pasir menabrak dan menimpa sebuah angkot yang membawa rombongan guru SD asal Magelang yang hendak takziah. Dalam peristiwa itu 11 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong hingga hilang kendali dan menabrak angkot di depannya. Truk terguling dan menabrak rumah warga. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet saat polisi berupaya mengevakuasi truk yang ringsek. Polisi pun kini tengah selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan. Kecelakaan maut truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi dan hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Bahwa ada percepatan untuk penanganan di TKP tersebut. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya.
Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Kita simak berikut ini. Demo Lapas Muara Beliti. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pemirsa, terjadi kerusuhan. Saat kerusuhan, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kapolres Musirawas menegaskan tidak ada petugas yang disandra saat kerusuhan terjadi di lapas. Para napi yang sempat melakukan pengerusakan sudah dimasukkan kembali ke dalam lapas dan tidak ada yang kabur. Pak Kapolres, terima kasih Anda bergabung Pak bersama iNews dengan saya Zilah di studio. Ya. Pak, bagaimana kondisi saat ini Pak di lapas, apa yang memicu napi ini mengamuk pada saat razia? Kami laporkan Pak, untuk kejadian hari ini pada pukul 9.45 terjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lapas. Dalam nikah lapas terjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh lapas. Dalam nikah lapas beserta anggota melaksanakan kegiatan razia terhadap sel-sel, blok sel, didapati adanya handphone. Jadi situlah muncul ketidakpuasan dari napi bahwa diadakan razia handphone. Jadi terjadi kerusuhan di blok sebelah sehingga memancing semuanya menjadi kerusuhan. Kemudian dari pihak lapas menghubungi kami, Polres Musirawas, untuk melakukan sterilisasi terhadap lapas narkotika ini. Kemudian kami mohon bantuan juga dari Polres sebelah, Polres Lubuk Linggau, kemudian Dandim Lubuk Linggau dan Brimob Papilon B Polda Sumsel. Sehingga pada pukul 11.00 untuk lapas sudah bisa kita kendalikan. Jadi terkait dengan adanya informasi adanya petugas yang disandra, kami sampaikan pada siang hari ini bahwa tidak ada anggota dari
lapas yang disandra. Kemudian sampai saat ini kondisi sudah mulai kondusif, steril, untuk para napi sudah dimasukkan kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian pagi tadi dan melakukan olah TKP, kemudian memperbaiki sarana-prasarana yang ada dengan Kalapas. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Untuk kondisi saat ini sudah mulai kondusif dan aktivitas sudah mulai berjalan dengan baik. Untuk lapas-lapas sudah kembali ke bloknya masing-masing. Demikian Pak. Baik, lalu apa Pak yang memicu mereka ribut ini Pak? Pemicunya adalah adanya razia Kalapas beserta anggotanya terhadap handphone yang masih dipegang oleh para napi. Itu yang memicu awalnya. Terjadi ketidakpuasan. Baik, nanti terkait dengan kejadian ini, kami dari pihak Polres akan melakukan penyelidikan lebih lanjut Pak, supaya jelas pengrusakan yang terjadi di sini. Demikian Pak. Baik, lalu untuk tahanan kabur, apakah ada tahanan yang kabur memanfaatkan situasi ini Pak? Sampai dengan saat ini tidak terdapat tahanan yang kabur Pak, dan semuanya sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Tadi Kalapas sudah menyampaikan tidak ada tahanan yang kabur, dan semuanya sudah kondusif, sudah kembali ke dalam blok selnya masing-masing. Untuk aktivitas sudah berjalan seperti semula untuk kehidupan di dalam lapasnya. Demikian, Baik, Pak, tadi kami mendapatkan informasi bahwa salah satu pemicunya mereka protes terkait adanya razia ini karena banyaknya pungli. Apakah benar Pak di sana banyak pungli? Nah, nanti mungkin bisa disampaikan ke Kalapas Pak.